Kasih Solusi diundang oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, U. Ruzanul Ulum. Ini adalah kabar gembira untuk para santri yang mau jadi pengusaha, karena banyak program dari Pemprov Jawa Barat untuk bantu UMKM Muslim, seperti bagaimana cara dapat pemodalan dari pemerintah tanpa riba. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wagub. Waalaikumsalam, Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya sehat. Amin, amin ya Rob. Ini saya datang ke sini pengen banget membantu mungkin teman-teman yang ada di Bandung atau mungkin ya program-program Bapak yang sekiranya kami bisa support gitu Pak. Iya. Image pesantren, nyantri, nyakola. Iya. Kayaknya tuh ujung-ujungnya kalau masuk pesantren, santri udah ujungnya apa coba? Merbot. Nah sementara emang nggak boleh Pak ya, pesantren itu santrinya tuh ujung-ujungnya bisnis, dagang. Nanti kita kupas Pak ya. Iya, mangga. Saya suka program-programnya Pak U nih, luar biasa. Sebelumnya makasih Pak U, Pak Wagub udah nyempatin hadir, kasih solusi bisa ke tempat yang pertama kali saya masuk selama 34 tahun ini loh Pak. Aduh, iya. Suatu kehormatan. Gedung Sate Pak, Gedung ikon Sate. Jawa Barat. Saya tahu ke situ Pak, cuma biasanya foto-foto depan doang Depannya. Pak. Masuk pekarangan tapi nggak bisa masuk sampai dalam lagi. Nah sekarang nih. Sekarang tambah ikonnya dengan Al-Jabar Masjid. Jadi 2 ikon Jawa Barat. Oh iya, bareng sama Pak Ridwan Kamil ya. Iya betul. Sekarang berdua beliau teman-teman akhirnya bisa membantu program-program gimana caranya yang ya maaf kalau boleh saya katakan Pak, image kalau kita udah berembel-embel ada Islam itu stigmanya kan kaku, kolot. Iya betul. Apalagi jadul apalagi Pak. Jadul. Tidak hanya itu, sekarang kan identik dengan radikal, teroris, intoleran. Jenggot segini ekstrim, radikal Anda. Padahal nggak begitu kan? Ya, itu kita kupas stigmanya di sini Pak ya. Iya Pak. Gimana caranya biar Islam ini bisa berkembang, berjaya, tapi bukan lagi image-nya tuh stigma itu seputar tadi misalnya ya teroris lah, bom sana, bom sini. Iya. Kami menjenggot takut Pak. Iya. Masuk transportasi umum. Barang ngelihat. Dan ngelirik. Kayak gitu-gitu ya kita bahas ya Pak ya. Okay, ini program-program dari PAU teman-teman. Ini kalau saya perhatikan saya suka banget. Kenapa? Ternyata betul-betul sangat memajukan ya, Islam di minimal dari Jawa Barat dulu ya Pak ya. Perda pesantren ada. Betul. Semuanya. Ada sadesa, satu desa satu hafid. Inggris for ulama. Masya Jadi Allah. kiai dikasih pelajaran bahasa Inggris, kemudian disuruh ceramah di luar negeri. Udah ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa udah. Oke, sama OPOP ya Pak ya? Oppo, satu pesantren satu produk. One pesantren one product. Oke, one pesantren one product. Itu menarik tuh kita kupas semuanya tuh. Iya. Permodalan, pinjaman tanpa riba. Iya, namanya Mesra, Masjid Sejahtera. Oh. Ada AMS, ajangan masuk sekolah. Panjang banget Pak bikin skripsi Pak. Banyak banget. Iya. Sama satu lagi yang tadi yang santri tani ya? Iya, Santani. Santri tani. Oh, jadi nanti Terusan dari petani milenial ada santri tani. saya suka sama beliau punya program gak cuma sekedar kasih, saya bilang gini Pak ya, oknum ya. Kalau dikasih permodalan berupa fresh money, itu oknum ini akan menggunakan atau menyalahgunakan Pak. Betul. Tapi ketika dikasih produktivitas barang-barang itu kan nyata traktor ya Pak. Iya, makanya sebelum dikasih modal kita mengevaluasi dulu. Setelah dievaluasi ini bagus, layak, kita berikan pendidikan dulu. Setelah diberikan pendidikan, kita diberikan pembelinya, MOU. Apa yang akan diproduk di situ, kemudian MOU dengan penjual, baru kita kasih modal 30 juta, sudah baik kasih 100, sudah baik kasih 200 sampai kasih 750 juta hibah dari Pemprov ke pesantren. Program OPOP itu begitu. 750 juta? Iya, hibah permodalan tanpa pengembalian. Wow. Dan sudah banyak yang dapat itu. Pak, anak saya lagi butuh susu Pak. Iya. Bisa support keluarga Ya, saya. harus ada ini SKTM. Surat keterangan miskin. Iya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Oke, mangga. Kayaknya asik sih kita bahas dari Kartosuwiryo DITI yang dulu sempat ada isu tentang pemberontakan mendirikan negara Islam yang berasaskan nasionalisme Pancasila. Itu kayaknya kita mulai dari situ gimana Pak? Nah, kita mulai dari situ kan. Justru mungkin Pak Wagub bisa klarifikasi kali Pak. Selama ini kan stigmanya jangan-jangan Iya. dari kakek beliau teman-teman, Iya. dari dulunya sampai sekarang Iya. masih menempel tuh irisan itu. Jadi Pak. rahasia umum ya. Rahasia tapi umum tahu ya. Iya, maksudnya jangan-jangan itu mungkin ya Pak ya. Dulunya Iya. mungkin niatnya kakek
Pak U ini baik apa segala macamnya. Iya. Tapi karena mungkin banyak orang-orang yang nggak suka mungkin ya Iya, versi iya, saya. iya. Akhirnya sampai Iya. sekarang tuh buntutnya tuh Islam itu radikal, Iya, berontak dan seterusnya. betul. Nah kita mulai dari awal boleh Pak diceritain? Pak? Mangga. Jadi saya adalah anak dari Hajah Nung Mutmainah. Mutmainah bapaknya almarhum Al-Mabrurah Kiai Johar Afandi. Ya. Pendiri pesantren Miftul Huda yang juga mungkin identik dengan pergerakan-pergerakan Islam zaman dahulu. Ya. Bahkan pangkatnya dulu sampai gubernur ya. Kakek saya itu di situ. Oke. Sejak kecil saya di pesantren sampai sekarang juga di pesantren. Kemudian juga saya keluar dari tradisi keluarga saya. Kalau keluarga saya kan tidak ada yang sekolah. Semuanya pesantren. Tapi saya keluar madrasah ibtidaiyah, saya ingin sekolah ke SMP. Kemudian diteruskan ke SMA. Oke. Saya ngambil SMA Pasundan. Karena di SMA Pasundan itu, mohon maaf, setengahnya muslim, setengahnya non muslim. Oh, oke. Jadi saya ingin berbaur dengan mereka. Ya. Kemudian saya kuliah di Universitas Siliwangi. Di mana Universitas Siliwangi identik dengan tentaranya itu kan, Siliwanginya itu. Iya. Makanya di saat saya masuk di situ ada Permildas. Apa itu Pak? Di situ ada belajar tentang militer dasar, Oke. tentang PBB, nasionalisme, kebangsaan dan yang lain sebelum menjadi mahasiswa kan begitu. Kemudian di situ ada pelajaran Pancasila selama 1 tahun, 2 semester. Oke. Nah, setelah itu digembleng dengan keadaan dan yang lainnya, jadilah saya orang yang seperti ini, yang nasionalismenya hebat, menurut saya, yang demokratis, gitu kan, sehingga saya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para politisi. Ya. Saya dulu menjadi calon bupati di Tasikmalaya bersama dengan PDI Perjuangan. Loh kok bisa? Betul. Bahkan yang kedua, karena partai saya tidak bisa mencalonkan karena Parasea, atau Parasea enggak? Parasea itu apa? Parasea itu apa? Berantem. Oh berantem. Itu bahasa Sunda Pak? Iya, Parasea. Pasea. Oh Pasea. Pasea. Oh berantem. Partai. Akhirnya tidak bisa mencalonkan partai saya itu, padahal kursinya berapa? 11 kursi. Tapi tidak bisa mencalonkan. Maaf Pak, berarti Bapak waktu itu dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Oh, partai Bapak? Partai Persatuan Pembangunan. Oh, P3. Nah, P3. Kemarin saya lihat balihonya, saatnya kita kembali ke Ka'bah. Nah, gitu. Rumah besar umat Islam. Oh, gitu. Ya. Nanti Garudanya jadi Ka'bah dong, Pak? Oh, enggak dong. Oh, Nasionalis kan? Iya, betul. Saya cuma ngetes aja. NKRI. Saya tabayun, Pak. Iya. Lalu, Pak? Nah, saya dulu di SMP memang juga saya diolok-olokin oleh teman-teman santri gitu kan. Kemudian di pesantren sendiri saya diolok-olokin OSIS gitu. Jadi di sekolah saya kalau bahasa sekarang dibully gitu kan. Kemudian di pesantren juga seperti itu. Maka suasana seperti itu yang membuat saya tangguh. Sampai sekarang saya dihina, dimarginalkan, kalah dalam percaturan merebutkan ketua partai di partai kami, jadi ketua DPW kalah. Jadi ini dihina, nggak terganggu pikiran saya karena saya sudah biasa sejak dulu seperti itu ada. Jadi kuatlah saya ini. Oh, makanya kemarin sempat ramai kontroversi dari Pak UU ya, bahas mengenai, saya baca tuh Pak beritanya Pak, bully. Iya. Rame tuh Pak. Iya. Apalagi yang lebih ramai lagi saya suka sih Pak sebenarnya. Kalau untuk menekan angka HIV/AIDS, marilah yang laki-laki berpoligami. Itu sebenarnya beliau berstatement saya suka sekali, tapi istri saya nggak suka Pak. Iya. Sebenarnya saya kan itu ada 5 ya. Pertama, kuatkan keimanan ketakwaan, kemudian tingkatkan pendidikan seks, kemudian pendidikan kesehatan, program-program yang sudah ada dianggarkan kembali dan dikuatkan kembali, dilaksanakan, dan yang lainnya 6. Ke-6 baru kalau udah nggak kuat ya seperti apa gitu. Tapi itu yang ramai, saya juga heran kenapa yang 1 sampai 5 nggak muncul, yang muncul yang nomor 6 gitu. Karena itu sempat juga Pak di mungkin partai politik lainnya, oposisi Bapak kan menggaungkannya anti begitu. Terus juga kan stigmanya kan begitulah Pak ya. Iya. Padahal mah sah aja Pak menyampat Pak ya. Lanjut. Ya seperti itu adanya. Tapi saya bisa menjawab sekalipun saya
Dulu kan saya sama kakek saya jangan sekolah. Saya juga heran kok kakek saya bisa melarang saya sekolah. Padahal setiap orang yang ingin jadi masuk mahasiswa itu suka minta doa kepada kakek saya. Yang ingin masuk kedokteran minta doa kepada kakek saya. Dikasih doa dan yang lainnya. Kok cucunya sendiri mau sekolah dilarang gitu. Nah setelah itu kakek saya sampai bilang, boga incu teh ras-ras teuing gitu. Sia besi lawan besi kok aing, sia baja lawan wajah, tapi ka mana sia ngalawan ka kolot kan gitu. Ini ada ini nggak Pak kayak muncul subtitle tuh apa sih artinya Pak? Apa artinya ya? Artinya karena memang bahasa kakek saya begitu gitu. Iya, cuma kan pas sampai ke bapak ke cucunya juga ke sayanya Indonesia aja Pak. Nggak usah di copy banget gitu. Perjuangan beliau Masya Allah gitu kan, pejuang gitu. Cuma pas ke saya kan tadi langsung error gitu otak saya Pak. Kabel kuningnya kena tuh. Itu apa tuh Pak kalau boleh tahu tuh? Iya. Saya punya cucu kok keras banget, melawan banget sama orang tua. Kamu besi, saya lawan besi. Kamu baja, saya lawan baja. Mau sampai mana kamu melawan orang tua? Kan begitu kakek saya. Kenceng juga tuh berarti. Makanya saya nanya, Kaki kenapa saya nggak sekolah? Begini. Oh begitu. Kalau begitu Aki saya siap. Apa yang diamanatkan sama Aki saya akan lakukan dan tidak akan melanggar gitu. Ya kalau gitu mah. Sampai orang tua saya masuk ke sekolah SMP dan SMA bukan Ki Haji Soleh Nasihin, tapi Ki Haji Hoer Afandi. Karena kakek saya ini akiwe orang tuanya pakai surat kepada Direktur SMPN 1 Mononjaya ini. Wow. Sampai dibiayain saya kuliah juga dari kakek saya. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Cuma waktu itu terkait dengan kakek kan kita tahu ya, mungkin waktu zaman-zaman DITI apa segala macam ya. Cuma kok bisa kepikirannya atau pemikirannya agak beda gitu Pak? Saya kan terus terang sering dibawa-bawa sama kakek saya. Sejak SD saya sudah berkenalan dengan para jenderal, pengusaha, para pejabat. Karena kakek saya kan sering ceramah kemana-mana. Ya terpikir kapan sih saya seperti ini nih, bajunya begitu. Kapan sih saya seperti ini, mobilnya begitu. Kan gitu. Makanya orang bisa berubah pola pikir dengan penglihatan, dengan pandangan, dengan pendengaran. Saya juga bisa seperti itu. Makanya saya cita-citanya satu, ingin berjas dan berdasi aja. Enggak kayak bapak saya dan keluarga saya kopea dan baju koko kan. Dan disarung. Iya. Meskipun tentu dibalut dengan Islami dan seterusnya. Itu ideologi yang tidak bisa bentuk. Iya. Nah kalau berbicara mengenai ideologi tadi Pak Wu juga udah sempat singgung ya. Ini koreksi kalau saya salah Pak ya. Ini menarik ya, kita bahas dari ya tadi yang sempat stigma-stigma ideologi kan kayaknya kalau bawa-bawa Islam tuh alergi banget dengernya. Iya. Kan atas kan Host Cokroaminoto Pak. Iya. Kebagi 3 kan Pak. Betul. Bawahnya kan. Iya. Ada yang paham Islamis, Pancasilais, komunis. Betul. Kiri kanan tengah. Betul. Ada Pak Soekarno, Aidit, PKI itu, sama Kartosuwiryo ya. Betul Pak ya? Iya. Nah ini kan artinya kan 3 ideologi yang berbeda-beda menurut sepemahaman dan sepengetahuan saya. Iya. Artinya dari awal ini gimana caranya kok yang 2 ini, oke lah kalau komunis kita tahu lah ya, bersama lah ya, udah bagus lah, nyah lah. Cuma yang masalah Islami ini akhirnya nggak keterima di negeri ini Pak. Iya. Sementara itu kan pondasi kita dalam bermanusia terutama Muslim Pak ya. Iya. Kenapa tuh Pak begitu? Memang dalam mohon maaf kalau saya salah. Memang dalam Islam itu tidak ada ya bahwa kita tuh harus mendirikan negara Islam. Gitu kan tidak terdengar ya ayyuhalladzina amanu aqimu daulah islamiyah. Hei orang-orang yang beriman, dirikanlah negara Islam, kan enggak ada. Yang ada juga udkhulu fisilmi kafah, kan masuklah Islam secara keseluruhan. Kafah, iya. Ubudiyah, muamalah, munakahat dan jinayah, kan seperti itu. Oke. Nah, artinya kita kan konsepnya Darussalam. Asalkan kita sebagai seorang muslim selamat melaksanakan konsep-konsep syariah, bentuk negara, tidak ada kekhususan dalam Islam menurut yang saya ketahui. Mau sistem khilafah, mangga. Sistem kerajaan, silahkan. Sistem presidensial, perdana menteri, ya itu mungkin tidak ada konsep yang baku. Termasuk cara pemilihan, memilih pemimpin dari 4 sahabat Rasul. Setelah peninggalan Rasul kan ada yang ditunjuk, ada yang dipilih, ada yang ini kan. Kan tidak baku harus dipilih semua gitu kan, harus ditunjuk semua kan enggak. Semuanya berbeda-beda. Nah, apalagi setelah Muawiyah ya. Ya, seperti itu adanya.
Nah, sekarang Indonesia sudah lahir. Dasar negaranya adalah Pancasila. Ya. Ini adalah hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan antar umat beragama, kesepakatan antar generasi, kesepakatan antar ormas dan yang lain. Sudah Pancasila, sepakat ini semua. Bahkan sebelum ada kesepakatan juga kan ada perubahan-perubahan. Pertama, Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Kata orang non-muslim, oh jangan Muqaddimah dong, Muqaddimah kan bahasa Islam. Ganti dengan pembukaan. Oh, gitu kan? Iya. Kemudian satu, ketuhanan, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oh nggak bisa dong, kita kan ini diganti ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Otomatis pasal 29 pun diganti kan, sesuai dengan itunya. Oke lah, sepakat kita. Pancasila lahir berdasarkan kesepakatan sebuah dasar negara yang bisa dipakai oleh seluruh agama. Saya sering mengibaratkan Pancasila adalah sebagai contoh seperti gelas putih yang diisi sirup warna merah jadi merah, sirup warna kuning jadi kuning, sirup warna hijau jadi hijau. Oke. Artinya Pancasila diterjemahkan kepada Islam, tidak ada yang bertentangan. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, semuanya nggak ada. Yeah. Mungkin juga dibawa ke Nasrani pun seperti itu. Oke. Maka sudah bukan saatnya lagi kita memperdebatkan. Artinya kalau kita memperdebatkan dasar negara yang sering kita ceritakan sistem anu, khilafah lah misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Saya bilang sudah terlambat karena kita sudah sepakat itu. Oh. Jadi mendingan kita berbicara tentang pembangunan, tentang ekonomi dan yang lainnya. Banyak hal yang lebih penting. Nah, terus tentang kembali yang tadi. Ya, kita sekarang konsepnya sudah saja kembali ke Darussalam. Supaya kita sebagai umat muslim selamat, tidak ada gangguan dalam menjalankan konsep-konsep keagamaan, munakahat, ubudiyat, jinayat dan yang lain. Seperti itu adanya. Dan negara kan memperbolehkan. Sekarang kalau ubudiyat sudahlah. Sejak Indonesia merdeka juga sudah tidak permasalahkan, zaman Belanda juga kan mau ibadah umat Islam. Adanya munakahat, kan sudah ada undang-undang perkawinan. Apalagi? Oke. Muamalat kan sudah ada perbankan, undang-undang syariat, ekonomi syariah. Udah apa lagi kan? Udah gak ada permasalahan di antara kita. Kenapa harus? Nah terus kenapa mereka berkuar-kuar tugak khilafah ya, era ormasnya dibubarin juga sih. Ya. Alhamdulillah. Tapi maksudnya masih berpikir bahwa ini kan ada ya sebagian orang ketika dengar khilafah ada yang menyetujui terkait dalam hal ya kita kan ini kan buatan manusia, Pancasila, UUD 45. Betul. Ya kan harusnya kan kita kan betul-betul hukum Allah yang tegak di muka bumi ini. Makanya kan ada sekelompok kaum-kaum yang gampang banget mengkafir-kafirkan, togut, pemerintah kita togut. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia adalah togut, kafir. Nah itu gimana cara pandang Pak UU nih selaku Wakil Gubernur Jawa Barat? Ya, negara kita kan dengan Pancasila ini bisa melakukan semacam itu. Misalnya kan kita Aceh kan bisa, gitu kan seperti itu. Tinggal kesepakatan bersama saja. Negara memperbolehkan, silahkan. Gitu. Dan juga kalaupun berlaku hal semacam itu, umat yang lain juga jangan takut. Karena aturan itu adalah aturan internal bagi kami umat Islam. Non-Muslim tidak akan masuk kepada aturan tersebut. Seperti aturan untuk SD 5 tidak berlaku, aturan untuk SD 6. Kan begitu tata tertibnya misalnya. Nah, kalaupun mereka memperjuangkan ya sepanjang hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama dan dari agama ya, kan Bung Karno juga bilang Pancasila dibawa ke Islam silahkan tafsirkan. Pancasila ke bawah non-muslim juga silahkan asal parlemennya menyetujui. Pemerintah sekarang memberi keleluasaan, silahkan kuasai parlemen. Mau belok kiri silahkan, mau belok kanan silahkan asal parlemen menyetujui. Dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Oh, Masya Allah. Itu adanya, kan? Dan Islam memang moderat, tepat tengah-tengah ya. Iya. Karena ada yang kanan banget. Khairul umur awsatuha. Yang paling baik urusan yang tengah-tengah kan begitu. Betul. Makanya kenapa misalnya Bung Karno yang menjadi ya ikon lah gitu kan. Karena seperti itu yang tadi itu ini di tengah kan begitu. Iya, betul. Makanya pemimpin negara itu harus tengah-tengah lah gitu. Biar bisa mengayomi seluruhnya. Atau kita ditakdirkan untuk bermacam-macam ya di Indonesia ini. Wah, clear ya teman-teman. Saya rasa itu bukan klarifikasi ya, tapi maksudnya kan saya tahu kan selama ini kan mungkin stigmanya kan ketika Pak UU bikin program perda pesantren Islam gitu, kayak kesana tuh maunya tuh kayak hijau gitu istilahnya. Tapi ternyata nggak ada maksud tujuan kemana-mana. Moderat tadi kan udah jelas, clear. Kadang gini Pak UU, ketika saya ngundang yang kanan, saya dikata kadrun Pak. Iya.
saya ngundang yang kiri. Saya kata cebong. Saya berharap encu nggak ada encu. Maksudnya itu gimana cara membenahi pemikiran-pemikiran seperti ini? Harus komunikasi Pak ya. Jadi kelemahan kita itu kekurangan silaturahmi di antara kita, kekurangan komunikasi. Dan ingat, hidup itu harus siap beda demi bersama. Selama kita tidak siap beda, kita tidak akan bersama. Dan ingat, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, suku, bangsa, agama, bentuk dan yang lainnya. Dita'arufu kan, untuk saling mengetahui. Allah juga bisa menciptakan manusia sama lah, kayak saya semua hitam, bulat, gendut, bisa semua kan. Iya. Kemauan orang Allah bisa ciptakan sama semua, ingin menjadi politisi bisa kan. Iya. Tapi kan Allah tidak. Akang di entertainment hari ini, saya di politik, bapak saya di pesantren, anak dengan bapak juga beda. Maka untuk kita bersama harus siap beda, jangan memaksakan kehendak. Orang-orang harus jadi politik semua, nggak bisa. Orang-orang harus menjadi hijau semua kayak saya, ya nggak bisa gitu. Iya. Betul tuh. Keberagaman, perbedaan. Iya, siap beda untuk bersama. Tuh, belum pernah lihat kan? Orang Cina brewokan, jenggotan, saya doang Pak. Iya. Muslim lagi Pak. Iya. Gitu beda. Kan? Beda. Iya, siap beda kan? Masya Allah. Jadi gini Pak, kalau ngomongin perbedaan juga kan sekarang udah signifikan banget. Ya kan, maksudnya kan kayak saya gitu kan, Cina, Muslim, Bapak mungkin dari Jawa Barat dan seterusnya, Sunda. Hitam gitu ya. Bapak yang bilang ya Pak. Nah, artinya gini, sama halnya dengan sekarang, kalau kita dengar kata pesantren, itu kan juga perbedaan-perbedaan kan. Sempat dulu ada yang mengatakan bahwa pesantren, ya mungkin Bapak sendiri kan menggagas pesantren Salafi, sampai ada fitnah-fitnah Wahabi. Nah itu rame itu. Kayaknya kita bahas di sini makin pinggir jurang. Kalau bukan nyemplung lautnya sekalian. Salah. Nyemplung lautnya sekalian. Tapi terkadang orang ada yang stigma sama Salafi dan Salafiyah beda-beda ya. Nah makanya. Kalau saya pesan Salafiyah kalau saya. Ya, gitu. Oke. Nanti kita gini, terkait dengan program-program perda pesantren, UMKM disupport, sabar. Ini teman-teman tenang. Ini masih memanas nih kayaknya nih. Penasaran gimana program-program UMKM yang dibantu santri-santri bisa jadi pengusaha dan seterusnya ya. Tapi sebelum kita bahas itu lebih lanjut, masih berkaitan dengan irisan Islam gitu Pak ya. Maksudnya kenapa fitnah-fitnah sekarang tuh kan kenceng banget Pak. Apalagi saya rasa Pak UU, Pak Wagub ini adalah orang yang tepat untuk memberikan himbauan di ranah ini. Kenapa? Karena memang dari perda-perda yang mungkin Bapak bikin bersama Pak atau Kang Emil gitu ya, yaitu terkait dengan ada pesantren Islami lah. Tadi kita udah bahas di awal ya. Nah, itu kan nggak mudah ya Pak ya. Nah, sekaligus aja kita bahas. Bapak juga ada yang Miftahul Huda, pesantren Salafiyah dan seterusnya. Ya kan, saya juga nggak setuju pemahaman yang katanya orang, saya juga nggak paham tuh mengenai Wahabi yang katanya mengkafir-kafirkan, ya kan? Nah, yang kena fitnah saya Pak, cingkrang, jenggotan. Kalau gitu Bapak, Pak Anies, Pak Sandiaga Uno nggak mau duduk sama saya. Kalau beliau mungkin kan saya kafirkan ibaratnya kan, tapi nyatanya enggak. Saya pun juga kena Pak. Nah itu gimana cara benahin seperti itu ya? Sementara saya pun support program pemerintah, saya support. Bilang negara ini memang negara Muslim apalagi kan, dari rukun Islam yang berjalan ya, dari mulai syahadat, puasa, zakat, haji dan seterusnya itu kan diatur sama pemerintah. Terus yang Muslim kayak gimana istilahnya? Terus yang kafir kayak gimana istilahnya? Itu gimana tuh Pak? Ya jadi begini ya, Muslim ini kan ada 3 ya, sering sampaikan. Pertama Muslim yang disebut abangan. Muslim abangan ada ngaku Muslim, KTP-nya Islam, tetapi sholatnya jarang, puasanya enggak, takwanya jarang gitu. Kalau disebut non Muslim dia ngambek gitu ya. Yang kedua Muslim sarungan. Kalau Muslim sarungan adalah paham agama, dia ibadahnya getol, puasanya juga hebat, tapi dia nggak peduli terhadap Muslimnya, nggak peduli terhadap Islamnya. Terkadang Islam dimarginalkan, nggak apa-apa, yang penting kita salatnya nggak ada ganggu. Kemudian Islamnya juga dihina, nggak apa-apa lah, yang penting kita ibadah nggak ada yang mengganggu dan lain. Yang ketiga adalah Muslim fundamental. Apa itu Pak? Muslim fundamental adalah seorang Muslim yang paham agama, melaksanakan agama, dan juga dia mempertahankan agama, memperjuangkan agama, dan membela agama. Agama dihina, mereka merasa sakit hati, ingin berjuang mempertahankan agama. Masya Allah. Muslim dimarginalkan, dia sakit hati dan berjuang ingin Hizbul Islam wal Muslimin, seperti itu. Cuma terkadang Muslim fundamental disebut Muslim radikal. Nah, padahal kan kita sudah tahu ada batasannya.
dalam memperjuangkan agama kan harus bil hikmah wabil mau'idatil hasanah. Hikmah, lemah lembut, jangan dengan kekerasan. Setuju. Mau'idah adalah aturan hasanah yang berlaku. Jadi dalam rangka memperjuangkan Islam, mempertahankan Muslim, memperjuangkan Muslim harus dengan aturan yang berlaku. Berhikmah wabil mau'idatil hasanah. Nah kalau radikal, ya itu definisinya menurut yang saya ketahui, seseorang kelompok, perorangan atau golongan memperjuangkan keinginannya dengan melanggar aturan agama, melanggar aturan pemerintah, dari agama, sosial kemasyarakatan dirumpak semua, didobrak semua gitu, nggak ditaati gitu ya. Yang penting dia tujuannya selesai, tujuannya berhasil. Wah, itu kan radikal. Betul. Maka berbeda antara radikal dan fundamental. Ini orang suka menyamaratakan, itu radikal itu adalah fundamental itu radikal, seperti itu adanya. Nah makanya kami sering memberikan penjelasan kepada mereka berbeda gitu, termasuk juga Jawa Barat. Jawa Barat kan Muslimnya beda mungkinnya dengan yang lain. Dibuktikan dengan kejadian-kejadian hasil politik di Jawa Barat yang selalu berubah-ubah dan yang lainnya. Itu tidak bisa disamakan dengan provinsi-provinsi lain. Muslimnya seperti itu adanya. Bisa disebut ya masyarakat Jawa Barat ini Muslimnya modern lah, Muslimnya wasatiyah lah, Muslim intelek yang seperti itu adanya. Masya Allah. Jadi kenapa mungkin jadi saya yang kena tuh Pak ya fitnahnya ya, jenggotan, cingkrang, padahal kita ngerusak jalanan turun juga enggak. Iya, itu mungkin sengaja ya. Orang untuk membentrok-bentrokan kita sesama Muslim. Padahal gitu. dari musuh Islam. Iya, biar bisa kita aja. tuh berantem. Capek terus. Gitu kan. Tidak memperjuangkan memperbesar dan yang lainnya, tapi di internal sendiri dok-dak gitu kan, seperti itu adanya. Kemudian masalah pesantren. Pesantren kami kan pesantren disebutnya pesantren Salafiyah. Nah, dulu zaman Orde Baru tahun 80-an pesantren itu ada dua. Satu pesantren Salafiyah, dua pesantren modern. Kalau pesantren Salafiyah ada pesantren yang tidak ada sekolahnya. Oke. Yang dimana pelajarannya adalah pelajaran kitab tradisional, kitab kuning. Arab gundul. Dari mulai fikih, tasawuf, tauhid, kemudian juga nahwu, sorof, balaghah, tafsir, Quran dan yang lainnya, yang 12 pan. Ini saya pelajarin itu tuh. Iya. Yang 12 pan itu kan di pondok pesantren. Ada pesantren modern dulu itu. Kalau pesantren modern ada pesantren yang ada sekolahnya. Berbarengan, ada SD-nya, ada SMP-nya, SMA, sanawiyah, aliyah di pesantren tersebut. Tarbiyah lah fokusnya ya. Iya, sama juga tarbiyah. Ini juga tarbiyah. Cuma ada bahasa dulu pendidikan formalnya. Nah itu kalau orang dulu saya masih ingat ini pesantrennya 2 tak katanya. 2 tak. Ranking tuh pesantren. Iya, karena ada pesantren salafiyahnya, ada pesantren, ada sekolahnya. Jadi maksudnya 2 tak tuh gimana, Pak? Kan ada bensin pakai oli samping dulu kan. Jadi ada pelajaran salafiyahnya, ada sekolah umumnya gitu. Itu. Tidak ada dulu pesan-pesan yang lain kecuali itu aja 2. Tapi sekarang sudah berbagai macam nama sekarang kan. Dengan Kementerian Agama juga menyampaikan pesantren ini, pesantren itu dan yang lainnya sekarang berbeda. Masya Allah. Sampai ada tadi tuh bener kan yang dengar alergi kata Salafi dan seterusnya itu kan jadi dibentur-benturin sama Wahabi dan seterusnya. Saya setuju kalau memang ternyata buat teman-teman yang atau mungkin para mereka-mereka atau anda-anda yang beranggapan bahwa yang katanya Wahabi itu adalah berontak pemerintah, suka mengkafir-kafirkan dan seterusnya, saya setuju dialah Wahabi betul, Pak. Tapi kalau di luar yang tadi misalnya tidak berontak sama pemerintah, tidak merusak-rusak tatanan kehidupan lah ya. Tatanan kehidupan dan berbangsa dan bernegara gitu. Itu dirusak, gitu. Setuju, dirusak. Pokoknya saya memang orangnya Pancasila banget, nasionalis banget dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau memang ternyata itu adalah dituduhnya kami-kami yang kena, gimana tuh? Ya kan? Kalau memang ternyata Wahabi yang dimaksud itu adalah yang ngerusak aja, berontak aja. Nasihati pemimpinnya bukan secara hikmah yang baik. Itu saya setuju, memang dia tuh Wahabinya. Iya. Tapi semua juga kan kalau terbangun komunikasi yang baik di antara kita, terutama dari pemimpin-pemimpinnya, insya Allah semuanya juga akan selesai. Kan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang baik dengan rakyatnya. Yang dimaksud dengan komunikasi yang baik adalah program pemerintah sampai kepada rakyat secara sempurna, tidak sepotong-sepotong. Begitu juga keinginan masyarakat sampai kepada pemimpinnya. Jadi kebijakan-kebijakan
pemimpin itu sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Oh, Itu kan Masya insya Allah Allah. akan lebih bagus lagi. Apalagi sekarang misalnya kita muslim apa segala macam support program pemerintah, Iya. taat apa kebijakan pemerintah dan seterusnya. Sampai akhirnya gimana caranya muncul perda pesantren yang sehingga kami sebagai rakyat juga harus mentaati dan menjalankannya itu Pak. Itu kan Ya. tapi kan nggak gampang kalau memberikan peraturan daerah Pak. Ya, kami kan dengan Pak Emil dalam basic yang sama, anak pesantren. Kang Emil bapaknya kiai, saya juga kakek saya kiai, bapak saya kiai. Kemudian juga di saat kami ingin memimpin di Jawa Barat ini, Pak Emil kan intelek ya, tidak bisa membuat sebuah keputusan tanpa berdasarkan dalil, Wah, tanpa berdasarkan alasan. Itu kan orang pintar kan seperti itu. mantep. Maka memang benar man tatakalam bila dalil lam yusma, ngobrol saja. Kalau tidak ada dalil dan alasan gak usah didengar, gak ada artinya kan begitu. Apalagi buat sebuah keputusan. Kita survei, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Di samping tenaga kerja, pengangguran supaya menurun, pangan terpenuhi, infrastruktur dan yang lainnya, ada beberapa kelompok yang ingin pemerintah tuh tolong dong perhatikan pesantren. Nah, di mana pesantren ini adalah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan sebagai bentengnya akidah, pilarnya moral, dan tempat estafet keilmuan Islam antara guru dan murid, ajengan dan santri. Nah, oleh karena itu pemerintah di sini harus tampil, harus memberikan perlindungan terhadap pesantren. Maka lahirlah Perda Pesantren. Awalnya Perda Pesantren ditolak oleh Mendagri dengan alasan tidak ada konsideran untuk membuat Perda Pesantren karena undang-undangnya belum ada. Nah, tetapi kita tidak tinggal diam, udah saja kita pergub, kata Pak Gubernur. Di saat pergub sedang dibuat, maka lahirlah undang-undang. Undang-undang dibuat, selesai, maka kita mengajukan kembali untuk membuat perda. Dan alhamdulillah, justru undang-undang tersebut dijadikan rujukan kami dalam membuat ayat demi ayat, pasal demi pasal. Dan juga saya berterima kasih kepada DPRD yang menyambut dengan begitu baik tentang perda ini. Dalam perda ini, pertama kewajiban pemerintah memberikan pembiayaan terhadap pesantren. Jadi nanti kalau sudah sampai kepada waktunya dan memungkinkan ada, pesantren itu ingin dibangun seperti sekolah SMA. Masjidnya dibangun oleh pemerintah, ajengan nerima kunci. Asramanya dibangun oleh pemerintah, ajengan nerima kunci. Madrasah dan yang lain seperti bangun SMP, SMA gitu kan. Nah, jadi kan tidak hanya uang dengan hibah, tetapi ini langsung aja gitu. Kemudian santrinya juga bisa dapat beasiswa. Kan sementara ini santri Salafiyah tidak dapat beasiswa kan. Kalau SD dapat beasiswa, SMP, SMA dapat kan. Kalau santri Salafiyah yang belajar di pesantren dan tidak masuk SD, SMP kan tidak dapat uang. Nah, ini dalam perda ini tercover. Bisa, termasuk ustadz. Makasih loh Pak. Iya. Saya senang, maksudnya Islam ini dianggap jadinya betul-betul nggak dialergikan, nggak disampingkan lah gitu. Dengan perda ini. Yang kedua, ada juga pemberdayaan pesantren. Jadi pesantren ini harus diberdayakan. Alumni-alumninya itu harus diberdayakan oleh pemerintah. Makanya syahadahnya itu harus diakui oleh negara. Kan sekarang banyak yang masih menganggap syahadah dari pesantren ini tidak diakui gitu. Kan sekarang ada program muadalah dan yang lainnya. Sekarang pemberdayaan itu sangat itu. Yang kedua juga ingin kiai-kiai itu dalam membuat sebuah keputusan di daerah itu tolong dilibatkan, khususnya mengenai keagamaan. Wah, setuju. Gitu. Karena kan yang tahu tentang agama, dalil dan seterusnya kan para kiai, para ustadz ditentukan karena beliau kan belajar. Ya kan? Dan yang ketiga penyuluhan. Nah, jadi pemerintah ada kewajiban untuk memberikan penyuluhan, pengertian atau memberikan kecerdasan kepada pesantren-pesantren, misalnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam pemberdayaan lingkungan hidup dan yang lainnya. Jadi seperti sekarang kami sedang melaksanakan pemberdayaan kepada para santri khususnya Jabar Cyberhawk. Jadi sekarang para santri, kemarin yang terakhir kami di pesantren Muhammadiyah Depok, Al-Arkom Depok, santri diberikan pengertian tentang medsos itu harusnya begini. Bisa melihat ini berita hoax atau lain caranya begini dan yang lainnya, terus kami itu sedang pemberdayaan. Ada penyuluhannya. Ada penyuluhan sekarang oleh kami. Nah, termasuk juga nanti penyuluhan dari pesantren, dari pemerintah adalah tentang elektronik ataupun tentang media sosial di saat dia
mau mengajukan proposal ke provinsi harus online. Kan selama ini mohon maaf yang mendapatkan program-program pemerintah dari provinsi adalah pesantren yang di kota, Pak. Oh, loh yang di daerah-daerah enggak? Kurang, karena akses online-nya itu yang kurang dipahami oleh mereka. Nah, semenjak ada Bapak menjabat di Wagub ini, akhirnya mulai kebuka. Ada sekarang. Mereka dapat orang kampung dan yang lainnya kan seperti itu. Alhamdulillah. Orang kampung ke provinsi kan malu atau gimana gitu kan. Nah, tetapi kalau masalah kurikulum dalam undang-undang ini tidak masuk. Karena pesantren-pesantren kan sudah punya kurikulum masing-masing, Pak. Sesuai dengan alma maternya biasanya. Darussalam, Gontor, alumninya pakai kurikulum dia. Lirboyo pakai kurikulum Lirboyo. Termasuk Hamida, himpunan alumni Miftul Huda itu pakai kurikulum pesantren Miftul Huda. Tidak masuk ke wilayah itu. Tetapi kalaupun memang mau, bisa. Kami membantu juga dalam pembentukan kurikulum pesantren-pesantren tersebut. Jadi ada 3, pembiayaan, penyuluhan, dan pemberdayaan pesantren. Jawa Barat ngeri. Makanya lahir OPOP, Pak. OPOP, One Product pesantren, ya? One pesantren, One Product. Di mana ini juga berdasarkan pengalaman. Di Jawa Barat ini berbeda dengan di provinsi lain. Kalau provinsi lain, pesantren itu kuat-kuat, Pak. 100 tahun, 200 tahun sampai beberapa generasi. Karena perekonomiannya kuat. Pesantren itu kan di tempat lain punya pabrik gula, punya kontrak perkebunan, punya hotel, punya rumah makan, jadi kuat ekonominya. Kalau di Jawa Barat, biasanya pesantren itu operasionalnya dari bayaran santri, zakat, infak, sodako, agnia. Kalau kiainya masih ada berharisma, santrinya banyak, yang bayaran juga banyak, yang ngasih jariah juga banyak. Amanlah pesantren. Tapi di saat pendirinya sudah tidak ada, udah susah. Yang meneruskannya belum memiliki harisma seperti orang tuanya, lambat laun santrinya tidak banyak, otomatis bayaran syahriah juga mengurang. Kemudian yang infak, zakat, sodako juga berkurang. Udah. Akhirnya lambat laun habislah pesantren karena tidak ada operasional dan yang lainnya. Maka kami berpikir bagaimana caranya. Solusinya berikan mereka peluang untuk ekonomi. Jadi pesantrennya mandiri, Pak. Nggak minta-minta duit melulu gitu. Makanya sekarang sudah berapa pesantren, sampai 4.000 pesantren yang dibantu oleh kita. Bahkan sudah ada yang sukses-sukses. Ada yang bidang pertanian, bidang supermarket, bidang perikanan, bidang peternakan dan yang lainnya didorong oleh kami. Wah, berarti betul-betul dijagain banget ya Pak program-program pesantren. Jadi nggak cuma sekedar belajar agama doang, hafal Quran, itu bagus ya. Tapi maksud saya ke depannya ekonominya. Nah, ekonomi itu kuat kan. Makomadin ila bil mal. Karena agama tidak akan kuat kalau tak dibantu dengan ekonomi. Masya Allah, makanya Rasul berdagang ya. Iya betul. Dan saya setujunya kan, saya juga korek-korekan ngobrol sama staf Bapak dan seterusnya gitu kan. Artinya mengedepankan yang namanya misalnya akidah, udah jelas. Ya. Nggak ada toleransi nih. Betul. Muamalah itu tidak bisa dipersamakan. Kalau muamalah bisa bersama-sama. Ini poinnya masalah fikih. Masalah furu atau fikih ini kan bercabang-cabang nih Pak. Nah, kalau muamalah tidak bisa persamaan akidah, nggak bisa. Oke. Kalau muamalah berniaga dengan non muslim juga bisa, gitu, nggak ada masalah. Biasanya fenomenal hijrah yang kemarin-kemarin ini Pak kenceng kan. Saya bilang oknum lah. Ikhwan ini yang kaku, yang tegang-tegang, giliran saya ngundang kemarin misalnya VJ Daniel, saya ngundang, saya jadi bahas lagi di sini nih. Itu kesannya kan, ente gimana sih? Itu kan mengedepankan Islam, katanya bantu UMKM Muslim dan seterusnya. Malah ente dudukin VJ Daniel, yang waktu itu kan sempat rame Pak, yang mau masuk Islam apa enggak dan seterusnya gitu kan. Artinya oke lah dia non Muslim gitu. Nah ini gimana cara untuk himbauan kepada teman-teman yang terkungkung bahwa Muslim cuma boleh sama Muslim. Nah itu loh maksudnya. Iya. Memang kita ini sebagai seorang Muslim ada rambu-rambu tertentu. Oke. Tapi rambu-rambu ini kan tidak semua menyangkut kepada hal-hal yang lainnya. Yang harus kita kuatkan dan tidak bisa bersama adalah akidah. Oke. Akidah tidak bisa campur aduk. Hari ini ke masjid, hari ini ke agama yang lain, gitu kan, seperti ini. Hari ini kita lebaran, hari ini itu kan nggak bisa seperti itu. Tetapi kalau muamalah, misalnya berniaga, berbisnis, hidup bermasyarakat, itu sah-sah saja. Jangan terlalu kaku, kita berteman harus dengan Muslim saja, kita harus berbisnis dengan Muslim saja.
Saya kira nggak seperti itu konsep agama. Rasul juga kan sangat menghargai orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Begitu. Di saat perjanjian Piagam Madinah juga di situ ditandatangani Muhammad Rasulullah. Kata orang-orang Yahudi nggak mau Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah kan untuk Muslim. Nggak mau Muhammad Rasulullah, udah aja Muhammad bin Abdullah. Kan Rasulullah menghargai. Wah, keren. Muhammad bin Abdullah kan begitu. Tanda tangan dalam Piagam Madinah kan begitu. Saya nyampe cerita itu tuh. Iya. Betul. Kemudian di saat ada Yahudi meninggal, Rasul juga sampai berdiri kan menghormat, dan yang meninggal aja orang Yahudi kan dihargai dengan berdirinya Rasul di saat lewat kan begitu. Jadi kita fanatik dalam Islam bagus kalau dalam akidah, kalau dalam muamalah menurut kami terlalu kaku lah seperti itu. Sama halnya dengan Rasulullah SAW gitu kan, ketika beliau lagi butuh uang dan seterusnya akhirnya menggadaikan baju perangnya ke orang Yahudi. Iya kan seperti itu. Iya kan? Itu kan tarikh kan seperti itu, gitu kan betul. Contohnya kan. Kenapa kita tidak begitu gitu. Iya. Makanya kalau kita belajar Islam gitu jangan harus tuntas lah ya gitu. Jangan setengah-setengah ya. Iya, takut penafsirannya salah gitu. Betul. Dan setuju juga nggak Pak ketika kita belajar Islam lebih dalam itu kan patokannya kan dalil. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Kecuali kita hal-hal yang di luar ibadah gitu kan boleh ambil baiknya buang buruknya. Iya. Tapi kenapa fenomenal ketika Islam dalil ada yang cemooh gitu loh Pak. Dalam artian kayak dikit dalil, dikit tidak lah. Terus emang mau lewat mana? Kan emang patokannya ya, dalil. Kan semua juga harus beralasan kan. Kita jadi seorang muslim juga kan jelas gitu kan semuanya. Di negara ini membuat sebuah keputusan berdasarkan dalil. Perda kalau tidak ada dalil nggak bisa Pak. Jual beli kalau tidak ada dalil nggak bisa. Gitu. Kenapa kita ada di sini? Ada alasan. Kita masuk gedung sate kan ada alasan. Betul. Semuanya juga berdasarkan seperti itu. Kalau kita tiba-tiba membuat sebuah keputusan tanpa ada alasan kan nggak bisa itu. Nah, itu jangan tiba-tiba ketika ada misalnya dalil itu elat kan alasan. Iya, ketika ada guru-guru ustadz-ustadz yang coba cek ada dalilnya nggak? Mana dalilnya? Misalnya begitu. Tiba-tiba langsung alergi tuh kubu-kubu seberangnya. Dalil mulu dalil lah, terus ngikut siapa? Iya, seperti itu ada. Masya Allah. Tapi tadi kan Pak UU bilang ketika support program-program pesantren dan seterusnya kan. Apalagi tadi sempat menyinggung mengenai salafiyah dan seterusnya. Sebenarnya menurut pandangan Pak UU sendiri arti dari salafiyah, salafi itu gimana sih Pak? Salafi kan tentang keilmuan 400 tahun gitu kan. Ke sini itu namanya khalaf ilmunya. Kalau 400 tahun ke situ ke hijrah Rasul namanya salaf. Jadi tentang ulama ya. Ulama terdahulu. Ada khalafiyah, ada salafiyah gitu. Salafiyah dengan khalafiyah kan ini. Khalafiyah kan ulama-ulama yang baru-baru gitu kan. Kalau salafiyah ulama-ulama yang sudah lama 400 tahun sebelum ini kan seperti itu adanya. Oke, ulama-ulama terdahulu. Jadi bukan berarti ini sebuah aliran atau kelompok ya Pak ya? Bukan, cuma ya sebuah penyebutan saja karena memang ulama-ulama itu dikelompokkan, ada ulama khalafi, ada ulama salafi. Salafiyah, ada khilafiyah dan salafiyah. Gitu. Iya, betul. Saya juga pernah belajar itu arti salaf itu kan orang-orang terdahulu gitu. Ya, generasi terbaik, generasi salaf. Iya. Yaitu generasi para sahabat dan seterusnya. Betul. Karena kita kalau ketika kita beragama tidak mengacu kepada sahabat, ya terus kita belajar sama siapa? Padahal generasi terbaik yang hidup berdampingan dengan Rasulullah itu kan beliau-beliau itu, Pak. Iya. Cuma pesantren, ya ada yang sebetulnya pesantren salafiyah. Contohnya pesantren saya, pesantren Miftahul Huda, itu disebut predikatnya pesantren salafiyah. Gitu karena mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu adanya. Ilmu-ilmu sesuai dengan dalil, Quran, Sunnah. Tapi kenapa ada aja Pak yang berpikir seperti ini? Nggak tahu nyampe nggak ke Pak Wagub terkait dikit-dikit kembali ke Quran dan Sunnah, dikit-dikit kembali ke Quran dan Sunnah. Lah terus kita kan emang udah dari Quran dan Sunnah. Iya. Itu gimana tuh Pak menurut Pak Wagub? Kan konsideran kita dalam hukum Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, kan begitu. Masya Allah. Seperti halnya negara kita, sumber hukumnya kan berarti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Setuju. Kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan kan hierarki seperti itu. Di kita juga kan sama. Ada Quran, hadis, kan begitu. Kemudian ijma, qiyas, para ulama dan yang lain seperti itu. Jadi kita dalam membuat sebuah keputusan tidak lepas dari itu. Dan seseorang yang ingin membuat sebuah keputusan yang dinamakan mujtahid ya, itu harus ada syarat-syarat tertentu. 1000 hadis harus dipahami, harus paham dan yang lainnya.
Ini maksud keputusan fatwa ya Pak? Iya, fatwa-fatwa itu kan yang bisa membuat sebuah fatwa dan menjadikan sebuah hukum gitu kan. Tidak semua orang, tapi harus ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat fatwa seperti itu. Wah, Masya Allah, clear. Jadi dipastikan jangan alergi lagi ya dengar kata-kata salafi, alergi ente. Minum obat insidal. Kalau alergi, Masya Allah. Ya. Tapi kalau ngomongin alergi terkait dalam hal pesantren, Salafiyah maksudnya. Salafiyah, iya. Terkait dalam hal pesantren dan seterusnya ini juga kan masih ada aja yang tadi yang saya sebut di awal gitu ya Pak ya. Iya. Terkait dengan alergi kalau bahwa masuk pesantren yaitu ujung-ujungnya mungkin cuma jadi marbot gitu. Cuma jadi. Makanya orang tua tidak semangat kalau anaknya masuk pesantren. Kenapa begitu ya Pak? Makanya Pak UU ini punya program tuh bagus menurut saya. Iya, sampai makanya, saya catat tuh Pak tuh. Santri tani, santri milenial, kredit mesra, sadesa, ya, dan seterusnya. English for ulama. English for ulama. Iya, English for ulama. Jadi ulama ini diberikan pendidikan tentang bahasa Inggris selama 3 bulan di sini. Kemudian setelah itu sudah paham dan yang lainnya beliau suruh dakwah di negara-negara luar. Jadi mereka menerapkan intinya Islam itu harus sesuai dengan yang ini rahmatan lil alamin. Setuju. Karena di luar negeri Islam itu identik dengan teroris, identik dengan intoleran, identik dengan kekerasan, dengan radikal. Karena mungkin berita-berita yang disampaikan di luar negeri Islam itu seperti itu. Dan mungkin ulama-ulama yang ada di situ tidak bisa menahan arus atau derasnya informasi seperti itu. Maka Pak Gubernur ingin tampilkan Islam Jawa Barat. Berikan pemahaman tentang Islam yang ada di Jawa itu begini. Jadi para kiai sekarang orang Tasik tidak berdakwah di Cikatoma saja. Orang Indramayu tidak berdakwah di Gantar saja, gitu kan. Iya. Orang Bekasi tidak berdakwah di Tambun saja, tapi orang Bekasi, orang Indramayu di Amerika, di Jepang, di Eropa, sudah 3 negara kita mengirimkan mereka selama beberapa bulan di situ. Dibiayai oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga ada biayanya kalau santri dapat beasiswa belajar ke Timur Tengah. Kan belajar di Timur Tengah biasanya gratis. Betul. Tapi yang menjadi permasalahan dia tidak punya ongkos. Satu balik, satu tiket berangkat 18 juta. PP kali 2 berapa? Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan bagi mereka yang ingin belajar di Timur Tengah tiket PP. Tapi untuk pembiayaan di situ tidak hanya tiket saja. Oh, bukannya memang gratis apa ya? Saya punya kawan di Universitas Islam Madinah. Itu semuanya di cover Pak. Ya mungkin kan tergantung universitasnya, tergantung negaranya. Seandainya ada yang kan banyak yang seperti itu. Ini dapat nih jatah belajar di luar negeri, tapi nggak ada tiket nih, 18 juta kali 2 dengan PP dengan pulang. Maka kami membackup itu. Gitu. Wah, makasih Pak Uni. Iya. Kemudian juga ada program yang tadi sampaikan AMS, Ajengan Masuk Sekolah, di mana Ajengan ini memberikan pemahaman tentang pendidikan ukhrawi kepada siswa-siswa SLTA langsung dari kitab kuningnya. Karena selama ini mungkin pelajaran agama cuma 2 jam pelajaran, tidak maksimal, maka kami dengan Mulok muatan lokal Ajengan masuk ke situ. Tetapi sekarang agak terkendala masalah anggaran. Mudah-mudahan tahun 2003 ini bisa berjalan kembali tentang AMS Ajengan Masuk Sekolah. 2023 mudah-mudahan bisa berjalan lagi. Kemudian juga kita melakukan program MKK, Musabakoh Qiraatul Kutub. Apa itu Pak? Jadi membaca kitab kuning. Kan biasa musabakoh tilawatil Quran, membaca Quran dengan lagam, dengan lagu seperti itu. Nah sekarang ada musabakoh membaca kitab kuning. Jadi seluruh pesantren lombakan di tingkat kabupaten, juara-juara lombakan tingkat provinsi. Kami yang mengadakan Provinsi Jawa Barat. Hadiahnya juga lumayan. Berapa? Ada mobil, ada umroh gitu kan. Dan saya boleh daftar Pak? Bisa. Tapi ini harus biasanya pesantren-pesantren salafiyah yang ikut. Kalau pesantren-pesantren yang tidak belajar kitab kuning, sekalipun labelnya pesantren nggak bisa ikut karena nggak bisa baca. Susah ya Pak ya. Tapi pertanyaannya kenapa harus kitab kuning Pak? Maksudnya itu kan kitab yang zaman dulu kan? Iya, ini istilah saja. Sekarang kan sudah putih sebenarnya. Sekarang jarang kitab kuning. Sekarang sudah putih sekarang itu. Oh, karena jadul kertasnya jadi kuning. Kuning gitu. Kalau sekarang udah putih kebanyakan. Ini sama halnya dengan kitab-kitab yang Bulughul Maram, Riyadus Shalihin. Gitu. Tahu akan lama-lama kan seperti itu. Iya, dikit-dikit Pak. Iya. Bukhari Muslim. Nah, kitab-kitab yang salafiyah itu kan. Iya. Oh, iya. Cuma kalau tadi misalnya balik dikit ke English for Ulama, artinya itu cuma bahasa Inggrisnya aja kan Pak. Nanti
dikoreksi nih, ntar musuh-musuh Islam beranggapan bahwa jangan-jangan bismillahnya jadi in the name of Allah lagi. Ya juga lah. Enggak, tapi lebih ke ininya kan, iya, bahasa cara penyampaian dan yang lainnya. Bismillah mah bismillah, kadang suka dipelintir, Pak. Iya. Karena kalau orang Sunda tuh harus bisa 4 bahasa ya. Bahasa Sunda sebagai orang Sunda, terus? Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Arab untuk mempelajari Islam. Betul. Karena Islam adalah kebanyakan bahasa Arab sumbernya. Betul. Yang ketiga bahasa Inggris, bahasa pergaulan. Iya. Makanya para ulama diberikan pendidikan bahasa Inggris. Nanti kalau belajar bahasa Arab ada lagi tuh yang bilang tuh, nggak usah ke Arab-Araban deh, nggak usah kayak pakai pakaian begitu, nggak usah kayak ke Arab. Iya, sekarang kita tahu mana Bismillahirrahmanirrahim. B-nya kan ada mananya juga ada 10. Oh iya. Pasta'inu awid al-siki dan yang lainnya kan seperti adanya. Wah, Masya Allah. Saya nggak nyangka loh Pak Uus detail ini loh tentang Islam dan seterusnya. Saya happy banget. Jadi kita itu mempelajari Islam itu harus benar-benar untuk dilakukan, bukan untuk diadu, bukan untuk debat, bukan untuk ceramah saja, tapi benar-benar untuk dimanfaatkan, dilakukan oleh kita semua. Betul, yang kita lakukan juga harus betul-betul bermanfaat gitu Pak ya. Kayak misalnya tadi santri yang UMKM tuh bisa bermanfaat, mungkin dia nanti jadi pengusaha. Betul. Boleh dibocorin nggak Pak program-programnya apa aja Pak? Ketika tadi namanya santri yang buat UMKM apa namanya? Program yang support buat dia jadi bisa jadi pengusaha, pesantren apa tadi? Santri Santani tani gitu, hanya santri tani aja. Jadi khusus bilang pertanian. Itu apa aja Pak yang udah dijalankan? Pertama pendidikan, pelatihan kepada para santri tentang pertanian. Oke. Kemudian memberikan alat pertanian. Traktor. Kemudian, alat kami tidak memberikan traktor, tapi sementara ini kami hanya memberikan alat tradisionalnya saja. Gitu, kayak pacul dan yang lainnya. Kemudian juga kami memberikan bibit kepada mereka. Kemudian memberikan peternak kayak ayam, kayak sapi, kayak domba yang kecil-kecil diberikan kepada mereka. Respon dari mereka dan total luar biasa. Ikutan berapa Pak? Total luar biasa, warga? Banyak sekali, alhamdulillah gitu, banyak sekali. So, mungkin terbatas anggaran kami untuk memberikan perhatian kepada mereka. Gimana caranya Pak untuk biar bisa berjalan dengan anggaran itu kan pengajuan ya? Iya, pengajuannya konsolidasi kan kami punya tim yang ada di daerah masing-masing. Ini yang mau, ini yang mau banyak kalau yang mau tapi kan seleksi karena keterbatasan. Oh, terus apa program tadi yang belum sampai ke jawab? Santri modern ya? Yes. Yang belum kita kupas di satu persatu. Saya penasaran isi program-program. Sadesa, satu desa satu hafid. Wow. Gitu. Sekarang satu desa satu hafid sudah hampir 4.500 orang. Jadi kita memberikan bantuan kepada mereka yang hafid Al-Quran. Gitu. Ada anggarannya dari kami per bulan sekian. Jadi per tahun sekian. Jadi mereka harus hafid. Gitu, diberikan bantuan oleh kami. Ada targetnya Pak, KPI-nya misalnya? Iya, kan setahun 1.500 orang. Enggak, misalnya ke waktunya. Ya 1 tahun. 1 tahun nih. 1.500 orang nih harus hafid dia. Kalau nggak tembus target? Ya nggak apa-apa, tapi kan kita benar berusaha untuk kebaikan. Gitu. Iya. Daripada enggak ya Pak ya? Iya, daripada enggak. Wah, Masya Allah. Gitu. Kalau kita lihat sekarang juga banyak yang usaha-usaha kayak terkait dengan ya bisnis dan seterusnya. Apakah ada penyuluhan terkait dengan pelatihan lebih dalam, marketing misalnya? Oh itu jelas. Branding misalnya. Iya jelas. Karena memang sekarang kan pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mendorong perkembangannya UMKM, lahirnya UMKM di Jawa Barat. Kan salah satu upaya untuk merata dan adilnya ekonomi, pertama dengan OPOP, satu pesantren satu produk. Yang kedua dengan OPOP, satu desa satu produk. Yang ketiga dengan Dewi, desa wisata. Kemudian dengan UMKM. Kemudian dengan BUMDes. Itu instrumen-instrumen yang didorong oleh Pak Gubernur untuk merata dan adilnya ekonomi di Jawa Barat. Kenapa harus UMKM? Ya ini klise sih, klasik sih. Karena UMKM adalah salah satu kelompok ekonomi yang tangguh dan banyak. Dan juga di situ ibu-ibu menjadi komandannya masing-masing, tidak retail gitu, tidak satu perintah gitu kan. Silahkan aja ibu-ibu yang bergerak semuanya gitu. Dengan bantuan dari Pak Ya, sesuai dengan kemampuan, dengan penyuluhan, dengan anggaran. Makanya sekarang punya kredit mesra. Mesra itu adalah singkatan dari Masjid Sejahtera. Oke. Nah sekarang digerubah menjadi Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Di mana awalnya ini program ini adalah kami menitipkan uang Pemprov ke BJB. Di mana ibu-ibu yang ingin mendapatkan bantuan, kalau 1 juta 1 juz baca Quran, 2 juta 2 juz, 5 juta 5 juz. Tanpa jaminan dan tanpa bunga. Tanpa riba? Tanpa riba. Uang 1 juta, 1 juta, kembali 1 juta. Yang mengafalisnya biasanya para kiai. Ya. Para kiai kata kiai ini kasih nih gitu. Atau ketua DKM. Makanya kolaborasi antara DMI dengan
pemerintah untuk menentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak. Ini untuk mengganjal, mempersempit gerakan-gerakan yang sekarang kita tahu memberikan uang pinjaman begitu mudah, tapi pengembaliannya begitu besar. Artinya banyak yang bangkrut, banyak yang kena dampak daripada pinjaman itu. Maka solusinya adalah kredit masjid ekonomi sejahtera. Ini kalau dipikir-pikir ternyata program Pak UU ini memang bukannya program saya, program Pak Gubernur ya, Muhammad Ridwan Kamil. Program Pak Gubernur, Pak Wagub gitu ya, ya, Kang Emil sama Pak UU ini artinya gini, ketika betul-betul membalut dengan nuansa Islam dan seterusnya, ya ternyata Islam itu memudahkan ya Pak ya. Iya, maksudnya kan kayak tadi kan tanpa bunga. Iya kan, pinjam 1 juta, jangan dibalikin 1,5. Iya kan, ibaratnya kan. Nah ternyata kan kalau tarik ke ranah syariat kan, memang begitu adanya Islam memudahkan. Jadi kalau lihat dari Islam tuh katanya ada yang bilang mempersulit, di mana mempersulitnya? Justru kan jadi nggak ketarik misalnya, kalau benda ya, mungkin dia nyicil apa segala macam. Itu menurut makanya gimana? Makanya kan Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali kalau dilaksanakan dapat madarat. Allah mewajibkan sesuatu, dilaksanakan itu pasti ada dapat manfaatnya. Masya Allah. Tidak ada aturan Allah yang membuat orang kesebaliknya. Dilaksanakan malah madarat, tidak malah nggak ada. Aturan Allah dilaksanakan pasti manfaat, dilabrak pasti madarat. Gitu. Wah, nih akidah tuh. Iya serius, ya kan, terkait dengan tadi yang misalnya kita bahas mengenai akidah itu kan harus jelas gitu kan, nggak boleh goyang. Ya kan, sama halnya dengan yang saya lihat di firman Allah, ketika taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian, yang saya belajari gitu ya dengan mentafsir ini dari para kitab-kitab ulama. Allah, Rasul jelas, sama pemimpin kalian kayak Pau, saya siap taat Pak, apapun Bapak berfatwa, lo bener pemimpin umaro gitu kan. Nah artinya hal-hal yang ini kan banyak mereka nggak telusuri lebih dalam kali terkait dalam hal, malah sibuknya di ranah yang muamalahnya itu loh Pak. Makanya kalau dalam akidah semuanya dilarang beribadah kecuali kepada Allah. Gitu. Wah, saya tegang. Kalau dalam muamalah semuanya diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Bedanya gitu. Oh iya, benar. Semuanya dilarang kecuali satu kepada Allah. Semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Antara akidah dan muamalah kan begitu. Betul. Anekdotnya ya. Anekdot. Bahkan itu sahih loh Pak. Iya, ketika kita segala sesuatu yang bentuknya adalah ibadah, pada dasarnya terlarang. Sampai ada dalil yang membenarkan. Kalau untuk urusan dunia, pada dasarnya dibolehkan, mubah, sampai ada dalil yang melarangnya. Saya siap lah Pak. 2000 berapa Pak? 2029. Ya kan nggak tahu, kita kan nggak tahu. Wah, kira-kira Pak Wagub ini, Pak UU ini ada program apa lagi Pak yang belum terrealisasi ke depannya? Apa sih harapannya Pak buat Jawa Barat minimal? Kita nanti ngomongin Indonesia, mungkin kita akan ngobrol ke harus Pak Emil. Kalau Indonesia harus Pak Emil. Oh gitu. Untuk sekarang. Iya. Nah, kalau ntar 5 tahun lagi? Ya siapa tahu. Kita di sini aja lah. Faidah Parok Tepan Sob. Wah, ya. Ya kan kita nggak tahu. Cuma kan kalau Indonesia, ya kan bisa nggak tahu. Mungkin Bapak juga dari Jawa Barat kan juga support ke nasional. Sekarang kan, Pak? Siapa yang berpikir Pak Ma'ruf Amin jadi wapres? Enggak kan? Nggak digadang-gadang kan? Politik itu pastinya sudah jadi. Nggak bisa. Oh ini mah nggak bakalan menang, nggak bisa. Oh ini pasti menang, nggak bisa. Politik itu pastinya nggak jadi. Udah jadi baru itu politik. Dan politik itu tidak ada yang bulat. Semuanya juga lonjong. Yang penting menang. Tapi kan ada yang bilang Pak, warnanya kalau nggak gabung sama warna ini susah katanya. Ya bisa saja. Teori manusia. Tapi kan insan bitadbir, wallah bitakdir. Insan yang berencana, berkeinginan, yang menakdirkan kan Allah semuanya. Matematika manusia berbeda sama matematika Allah ya Pak. Saya Pak dengan Pak Gubernur untuk mencari wakil 9 orang dites oleh doktor, profesor dan yang lainnya. Yang paling jelek hasilnya saya Pak. 9 orang calon wakil Pak Emil. Wakil gubernur Pak Emil. Iya. Bapak di mana tuh? Di yang ke-9 saya. Yang ke-9? Yang ke-9. Lah 1-8-nya kok dilangkain? Nggak tahu, itu Pak Emil menentukannya begitu aja. Yang ngetes saya Pak, kiai besar Pak, teknokrat, doktor dari universitas Pak. Pertanyaan juga sangat luar biasa Pak. Contoh satu pertanyaan Bapak ingat? Satu adalah. Enggak, barangkali biar saya hafalin buat jadi contekan. Kita nggak tahu juga kan buat saya pribadi kan. Iya, saya kayak di sidang Pak, 9 kiai, 9 tokoh, saya satu di sini. Ini nanya.
hasilnya Pak U paling jelek ya nggak apa-apa, tapi saya terpilih. Artinya gitu kan. Qadarullah wa masyafa'al. Qadarullah wa masyafa'al. Takdir Allah itu nggak mungkin meleset tuh Pak ya. Bisa begitu. Kisi-kisinya Pak. Mungkin apa sih sekiranya kok bisa menjabat sekarang dan seterusnya bisa bermanfaat buat umat? Enggak lah, nggak ada kisi-kisi. Makanya saya suka heran orang, ini adalah orang terbaik, ini adalah enggak, cuma takdir aja. Apalagi kalau seorang kepala daerah menang, saya itu kan jadi bupati itu karena kan saya Jumat keliling. Saya kan dekat dengan masyarakat, saya ngebagi-bagi kalender, saya mau bagi. Emang orang lain nggak begitu? Sama kan kalau sudah jadi calon pasti begitu. Serangan fajar, begitu sama. Cuma Allah menakdirkan sama dia untuk jadi gitu. Makanya nggak ada kesombongan kalau di saat jadi. Kurang gede kali Pak yang nyerang fajarnya Pak, mungkin makanya kalah. Baik, mungkin nasihat Pak buat teman-teman yang nonton sekarang, buat para pelaku-pelaku, mungkin terutama yang mungkin sekarang lagi nyantren, santri-santri, santriwati, atau apapun itu yang banyak audiens kita nih kan di ranah pengusaha. Apa sih kira-kira yang bisa dilakukan mereka gitu? Saya hanya berharap aja masyarakat Jawa Barat ini adalah jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua juga kita itu harus bisa memilih dan memilah. Yang penting khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik adalah perkara yang tengah-tengah. Dalam masalah kepribadian, jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan, biasa saja. Kepada politisi jangan terlalu benci kepada siapapun, dan jangan terlalu suka kepada siapapun, tengah-tengah saja. Gitu. Kemudian juga duniawi kejar, ukhrawi juga kejar. Sehingga kita berpikir tentang dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, berpikir untuk akhirat kita seolah akan mati besok. Artinya kita tetap hidup adalah wasyatiyah, tengah-tengah, tidak terlalu berpihak kepada satupun. Seperti itu adanya. Wah, Masya Allah. Ini kalau barusan pemaparan dari Pak Wagub ini kan artinya kan bisa luas. Iya. Sampai sekarang kan bisa bermanfaat buat orang, bisa ngasih nasihat dan seterusnya gitu kan. Artinya kan pasti kan nggak lepas dari orang-orang yang betul-betul mensupport di belakang Pak Wagub ya Pak ya. Iya. Pak UU ya. Maksudnya dalam artian selain mungkin dari kakek, ya orang tua mungkin, bapaknya Pak UU, ibunya Pak UU gitu kan. Emak saya bilangnya. Oh, emak sama apa? Apa tuh apa? Bapak. Bapak. Oh, emak sama apa? Iya, orang Sunda kan emak sama apa. Oh, emak sama apa? Iya. Mak. Ibu saya, bapak saya mungkin mulai sekarang dipanggil emak sama apa ya. Iya. Nah, agak kurang sopan deh Pak. Misalnya manggil apa. Tapi gini Pak, artinya ketika sekarang udah ada di titik ini Pak, satu-satu kita bahas ya. Pernah nyangka gak sih Pak menjadi wakil gubernur Jawa Barat? Enggak sih. Setiap orang juga pasti yang jadi pejabat itu, yang menjadi Kapolda, yang mau jadi Panglima, yang enggak ada yang menyangka jadi itu. Tapi saya kira seperti itu. Apa? Mungkin emak dulu ngomong apa, atau mungkin doa sama emaknya seperti apa? Bentuk supportnya kayak gimana Pak? Saya hanya ini aja. Emak saya, bapak saya selama ini membiarkan saya menjadi apapun, gitu. Tidak pernah melarang. Sepanjang itu bermanfaat untuk agama, negara, bangsa, silahkan, gitu. Bentuk support apa yang sangat signifikan berasal dari mungkin terutama emak ya? Jangan kalau mama ulah ngelanggar agama, ulah ngelanggar negara, gitu aja. Kalau bapak saya ibadah yang benar, gitu. Bapak saya ibadah yang benar, sholat yang benar. Mas saya ulah ngelanggar agama, ulah ngelanggar negara gitu. Tapi kan bentuk support untuk akademisi pasti kan juga diberikan kan, nggak cuma sekedar jangan begitu ya nak, jangan begitu ya nak. Justru saya enggak Pak. Saya tidak pernah ditanya oleh bapak saya, SMA kelas berapa? Sekolah SMP kelas berapa? Iya. Enggak pernah ditanya saya mana rapot, enggak. Sekarang kuliah tingkat berapa? Enggak. Gusti, saya masuk universitas sendiri, masuk SD, SMP, masuk SD aja saya sendiri Pak. Kalau orang lain kan dibawa sama siapanya, saya sendiri. Oke. Iya, masuk SMP saya sendiri. Di wisuda nggak ada keluarga yang datang, saya aja sendiri. Emak apa kemana? Enggak. Kenapa? Memang nggak tahu, keluarga saya tuh begitu, sama anaknya itu bebas aja gitu Pak. Cuma asal ngaji bapak saya. Asal ngaji aja. Terus pas lagi waktu itu kan kepilih itu ya. Iya. Dari 9 kali. Saya jadi ketua DPRD, emak saya jadi anggota dewan. Enggak, jadi bupati juga.
Nggak pernah minta duit sama saya. Minta duit nggak pernah. Siapa jadi bupati? Ya saya dulu. Dulu sebelumnya. Nggak pernah minta duit katanya atau apa, enggak. Sampai sekarang saya nggak pernah diminta duit sama emak sama apa. Tapi kan balas pengorbanan beliau kan. Iya, tapi saya juga kan satu-satunya jimat hidup saya kan orang tua. Seberapa penting Pak? Sangat berarti banget berarti. Wah, kalau saya sudah berbicara emak saya ya saya ingat ya. Saat saya ingin makan, nggak ada, minta ke nenek saya, minta duit nggak ada, ya sulit lah kalau saya udah ngomong emak saya. Lah jangan emak saya lah udahlah, yang lain aja lah. Sejak SMA saya nggak pernah tidur di rumah orang lain. Saya selalu ingat emak saya. Saya sering pulang kalau tidur di orang lain, ingat emak saya pulang jam berapapun. Udahlah, jangan ngomong emak saya lah. Terbesit selalu Pak ya? Iya. Gak tau lah kebaikan emak saya itu. Sulit lah. Nggak akan mungkin bisa dibalas Pak ya? Iya. Emak saya segalanya buat saya. Saya bisa begini mungkin karena doa ya emak saya. Saya nggak pernah dimarahin sama emak saya, nggak pernah dijewer, nggak pernah dibentak, emak saya nggak pernah. Berarti kalau bisa dibilang manusia selain memang Rasulullah gitu ya, terbaik itu langsung orang tua ya, emak ya. Berkata marah sedikit pun. Sekalipun akhir-akhir ini emak saya banyak sering pepatah ya. Peding ya ini tapi ya saya terima aja. Udah jangan ngomong Mbak. Ya. Sukses Pak ya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga Pak UU, istri, emak, dan seterusnya. Masih ada semua Pak ya? Komplit. Alhamdulillah ada. Emak saya anaknya 18 Pak. Masya Allah. Saya paling gede. Yang ada sekarang 12. Gitu. Semuanya kiai lah. Kecuali saya mungkin yang tidak jadi kiai. Tapi ilmunya udah setara dengan kiai seperti ini. Enggak juga. Terus gimana jadinya nanti ketika Bapak misal Allah takdirkan memimpin bangsa ini, Mak gimana tuh kalau masih hidup? Ya gitu? Mudah-mudahan Mak bisa mendoakan saya dan yang lainnya. Sampai ada di titik ini kan pasti kan Mak selalu doain apa ya? Arti ibu atau wanita terbaik sampai saat ini kan ya Mak ini kan mendoakan, memberikan yang terbaik dan seterusnya, Masya Allah. Ya pokoknya sehat-sehat Pak ya, semoga Allah jaga selalu. Semoga Allah berkahi warga Jawa Barat dan sekitarnya. Amin. Mudah-mudahan juga teman-teman atau para warga-warga Jawa Barat juga bisa mensupport programnya Pak UU, Pak Ridwan Kamil ke depannya gitu kan, sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman. Apalagi saya lihat, jujur guys, bukan karena ada Pak UU di sini, tapi beliau orang tulus guys. Beliau orang ikhlas, beliau betul-betul mensupport. Selalu digandeng dengan Islam agar kita berkah bareng-bareng. Kelihatan mungkin kalau memang ternyata kan di luar sana ada yang mencitrakan keislaman itu agar masuk ke darah daging, tapi sementara untuk kendaraan-kendaraan tertentu. Tapi dengan obrolan ini kan saya juga memahami dan melihat dari awal sampai akhir beliau itu yang seperti ini, ayolah dibantulah. Jadi warga nurut, jangan nakal. Ya, Pak, ya. Taat pada pemerintah ya. Nah, itu tidak kuncinya. Ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat. Tuh. Sebagaimana Allah berfirman gitu kan, ini di bab akidah gitu kan, taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri, beliau ulil amri, Bro. Ya, umaro, Masya Allah. Kita harus taati, jangan bikin rusuh. Kadang kita mau ngantor susah. Rusuh di mana-mana jadinya mau nyari nafkah juga jadi terhalang. Ente kan zalim khawatirnya sih. Pak, syukron jazakallahu khairan Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak Pak ya. Insya Allah kita ketemu lagi Pak ya. Terima kasih semuanya. Mantap. Kita kasih solusi.